Oke, halo calon ASN, selamat datang di podcast Badiklat Hukum Sulawesi Utara. Nah, dialog kita kali ini bertema tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance khususnya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Nah, kita akan membahas terkait pengalaman nyata, solusi, serta strategi agar tata kelola pemerintahan semakin cerdas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Bersama saya di sini sudah hadir Kak Adi, mungkin boleh menyapa di sini. Halo Kak. Halo Kak Adi. Oke, selanjutnya di sini sudah hadir Kak Galih, boleh menyapa Kak. Halo, selamat sore Kak Nina. Halo sore Kak. Oke, selanjutnya terakhir sudah hadir Kak Didik Irianto, boleh menyapa Kak. Halo, selamat sore. Sore Kak. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Kak Didik Irianto yang akan berperan sebagai pemantik. Kemudian sudah hadir Kak Adi dan juga Kak Galih yang akan sharing pengalamannya. Oke, kalau gitu mari kita mulai ya. Oke, Kak Didik mungkin boleh Kak di-share, boleh dipantik nih. Kira-kira kita akan membahas apa nih untuk podcast kita sore hari ini? Oke, terima kasih Kak Nina. Ya. Kalau kita kalau kita bicara smart governance, sebenarnya sudah banyak praktis baik yang terjadi di kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Iya, Pak. Iya, Hmm. Kak. Iya, oke, benar sekali Kak Didik. Jadi di sini mungkin eh, kita akan membahas terkait pertama yaitu dua contoh good practice ya yang sudah terjadi di kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Yaitu pertama di bidang peraturan perundang-undangan, di mana seorang perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil telah memanfaatkan aplikasi e-harmonisasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah. Kemudian yang kedua yaitu terkait bidang kekayaan intelektual. Nah, untuk menjawab tantangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghadirkan sebuah program yaitu para guru kekayaan intelektual yang bertugas sebagai pendidik, fasilitator sekaligus agen literasi hukum di bidang kekayaan intelektual. Nah, walaupun sudah sangat banyak sudah sangat baik bentuk pelayanan di kantor wilayah Kemenkum Papua Barat ini, akan tetapi masih ada harapan nih untuk ditingkatkan. Nah, berikut saya paparkan ya terkait dua contoh best practice menurut saya, yaitu pertama di bidang peraturan perundang-undangannya, bahwa masih terdapat beberapa daerah dalam menyusun rancangan produk hukum daerah tanpa melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari kantor wilayah Kemenkum Papua Barat nih. Akibatnya rancangan produk hukum daerah tersebut tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, bahkan masih ditemukan adanya yang bertentangan. Kemudian terkait di bidang kekayaan intelektualnya sendiri yaitu masyarakat sudah mendaftarkan hak merek atau hak ciptanya, tetapi tidak mendapatkan pendampingan dan edukasi hukum yang memadai dari petugas KI atau kekayaan intelektual. Seperti itu. Menarik kan ya Kak Didik ya yang nanti akan dibahas ya? Ya, menarik sekali. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak Didik. Mungkin di sini saya akan mengalihkan ke Kak Galih nih. Dari good practice tadi menurut Kakak apa sih kunci keberhasilannya Kak? Baik, terima kasih Kak Nina. Oke, ini saya sangat tertarik sekali dengan pembahasan ini ya. Adapun kunci keberhasilan di bidang peraturan perundang-undangan. Yang pertama, satu, komitmen kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah harus melalui tahapan harmonisasi. Yang kedua, ketersediaan SDM perancang yang kompeten, menguasai teknik perundang-undangan, mampu menganalisis kebijakan dan hukum sektoral. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital melalui e-harmonisasi yang terintegrasi
sehingga arsip produk hukum mudah diakses dan transparan. Keempat, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar masukan perancang dapat diterima dan dipakai untuk memperbaiki kualitas produk hukum daerah. Terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan sehingga hasil harmonisasi bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya, kunci keberhasilan di bidang kekayaan intelektual. Saya jabarkan ada 5 poin. Poin yang pertama adalah inovasi layanan jemput bola yang menghadirkan layanan kekayaan intelektual langsung ke masyarakat tanpa harus datang ke kanwil. Yang kedua, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan komunitas UMKM sehingga kegiatan tepat sasaran. Ketiga, sosialisasi yang masif dan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat awam mengerti manfaat kekayaan intelektual ini. Empat, SDM petugas kekayaan intelektual yang responsif dan profesional dan mampu memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga pengisian pada aplikasi. Terakhir, pemanfaatan sistem pendaftaran kekayaan intelektual secara daring atau online sehingga proses lebih cepat, transparan, dan efisien. Begitu Kak Nina. Oke. Oke, terima kasih Kak Galih ya untuk responnya terkait kunci keberhasilan ya dari itu good practice-nya. Kemudian nih, gimana sih cara agar praktik baik seperti itu bisa ditularkan ke unit-unit lainnya? Oke, oke. Caranya dengan sharing season, Kak Nina, di semua unit kerja, serta melakukan pelatihan ASN agar terampil dan mampu dalam melayani kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari pemerintah daerah. Begitu, Kak Nina. Oke, terima kasih Kak Galih. Oke, sekarang mungkin ke Kak Adi ya. Kak Suryadi, dari bad practice tadi yang saya sampaikan, menurut kakak nih apa ya penyebab kegagalannya, Kak? Oke, baik Kanina, terima kasih. Eh, untuk menurut saya, penyebab kegagalan baik praktis di bidang peraturan perundang-undangan yaitu ada empat Kanina. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya harmonisasi rancangan produk hukum daerah. Yang kedua, koordinasi lemah antara pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Yang ketiga, SDM perancang peraturan perundang-undangan terbatas dibanding banyaknya permintaan harmonisasi. Yang terakhir, yang keempat, belum ada mekanisme yang ketat untuk mengkoreksi Raperda dan Raperkada bermasalah sebelum ditetapkan. Kemudian, selanjut penyebab kegagalan back practice ini, Kak Nina, di bidang kekayaan intelektual itu jumlah petugas kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terbatas sehingga tidak mampu menjangkau dan memberikan pendampingan pelayanan secara optimal, Kak Nina. Oke. Kalau gitu, kira-kira ada nggak sih, Kak, caranya agar mungkin permasalahan ini itu tidak terulang? Ada Kak Nina, ada solusinya adalah di bidang peraturan perundang-undangan yaitu ada 3 poin Kak Nina. Yang pertama, perkuat prosedur harmonisasi bahwa setiap rancangan produk hukum daerah wajib melalui harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Yang kedua, melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, penguatan SDM perancang dengan melakukan pelatihan teknis regulasi secara berkala. Selanjutnya, solusi ini agar masalah tidak terulang di bidang kekayaan intelektual yaitu yang pertama, penguatan kapasitas SDM, petugas kekayaan intelektual melalui pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, jalin koordinasi dan kolaborasi secara aktif dengan dinas terkait, instansi maupun stakeholder, Kak Nina. Mungkin seperti itu. Baik, izin-izin Kak Nina, saya untuk menambahkan boleh Kak? Oke, boleh. Silahkan, Kak Oke, Galih bisa ya, disampaikan. saya tambahkan ya, bahwa bisa dilakukan alternatif pencegahan khususnya di bidang peraturan perundang-undangan ini, Kak. Yang pertama, melalui peer review antar perancang, bahwa setiap draft harmonisasi harus diperiksa oleh minimal 2 perancang,
sebelum dilakukan finalisasi bertujuan meningkatkan akurasi. Kedua, melibatkan akademisi dan praktisi dengan menggandeng universitas lokal dan praktisi hukum untuk memberikan masukan dalam menganalisis rancangan produk hukum daerah. Selanjutnya, di bidang kekayaan intelektual, melalui kekayaan intelektual bisa dilakukan langkah alternatif ini Kak, pencegahannya. Yang pertama, bisa membuat konten edukasi kekayaan intelektual melalui TikTok atau podcast agar dapat menjangkau bagi generasi muda maupun daerah di akar rumput atau di daerah pelosok. Oke, saya tambahkan kembali nih Kak, keberhasilan smart governance juga menuntut profesionalisme dan akuntabilitas ASN. Kalau setiap ASN konsisten dengan nilai-nilai berakhlak dan smart ASN, maka praktik buruk bisa ditekan seminimal mungkin. Begitu Kak. Oke, Kak Gali, terima kasih untuk tambahannya juga terima kasih untuk penyampaian pendapatnya ya, Kak Adi. Luar biasa sekali ya untuk diskusi kita hari ini yang sudah membahas mengenai good practice dan juga bad practice di kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Nah, untuk kesimpulannya, jadi untuk mencegah terulangnya bad practice baik di bidang perancangan peraturan perundang-undangan maupun di bidang kekayaan intelektual bahwa kunci utamanya terletak pada kombinasi antara penerapan prosedur teknis yang ketat, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kapasitas SDM, serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Dengan mengintegrasikan praktik baik serta membangun sistem monitoring yang berkelanjutan, maka kantor wilayah Kemenkum Papua Barat dapat memastikan setiap pelayanan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh itu, mari kita semua sebagai ASN berkomitmen untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberi pelayanan terbaik. Terima kasih Kak Didik, Kak Galih, dan juga Kak Suryadi atas diskusinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat sore. Sore kan Nina, Selamat terima sore kasih banyak Kak. juga. Terima kasih juga. Sore. Iya.